pasal 19. Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Izinkan saya membacanya dalam nama Tuhan Yesus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita lanjut ya ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, kami sudah membaca akan firman-Mu. Terangi hati kami, terangi pikiran kami. Biarlah firman ini kami terima tidak berdasarkan pengertian kami sendiri. Tapi tolong kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan mau dari message ini, dari pesan-Mu ini, dari firman-Mu ini. Bapa, bersabdalah. Dan jika Engkau pakai hamba-Mu Christine untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini, hamba mohon dengan kuasa darah Yesus sembunyikan hamba di balik salib-Mu, karena hamba sadar benar bahwa di luar Tuhan, hamba tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Untuk itu ya Bapa, ilhami kami, inspirasi kami, dan Engkau sendirilah yang berbicara saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami buka pikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan. In Jesus mighty name. Haleluya. Amen. Amen. Kita sudah baca tadi firman-Nya, saudara. Dan saya beri judul, kenapa Yesus mau ke rumah Sakeus? Menurut saudara-saudara, kenapa ya Yesus mau ke rumah Sakeus? Dan dikatakan, saya harus menumpang di rumahmu Sakeus. Sakeus turun. Saya mau menumpang ke rumahmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya baru ditanya ya oleh seseorang di penjara ya. Mereka mengatakan begini, Madam, apakah hanya orang yang benar saja yang mau didatangin Yesus? Saya teringat akan ayat ini. Kenapa sampai Tuhan berkenan datang ke rumah Sakeus? Alasan yang pertama, saudara ya, kita mau melihat dari ayat-ayat yang di atas. Yesus masuk ke kota Yeriko. Dia dalam perjalanannya ketika menyampaikan firman, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, dia melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama namanya Sakeus. Dia bukan sembarangan orang, saudara. Dia adalah kepala, catat baik, kepala pemungut cukai. Kalau boleh istilahnya saya pakai, bosnya debt collector, saudara ya. Bosnya debt collector ya. Dan ia seorang yang kaya. Ya. Nah, saudara, ada catatan yang luar biasa di sini. Ia berusaha loh. Artinya dia nggak main-main. Dia berusaha mau melihat Yesus. Siapa Yesus itu? Karena mungkin orang di sekitar itu semuanya lari. Oh, ada Yesus loh, ada Yesus. Wah, rupanya Tuhan Yesus terkenal banget ya. Sampai di kotanya dia juga ya. Tapi dikatakan dia nggak berhasil. Si Sakeus ini nggak berhasil karena banyak orang. Dan badannya pendek ya. Kita bisa bayangkan kalau orang besar-besar, ada orang pendek mau melintas, nggak bisa. Di sini yang menarik buat saya di ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berlari, saudara. Ya, bukan jalan santai. Bukan slow move.
Ya, tapi dikatakan di sini dia berlari, artinya ada kemauan yang besar. Ya, dan saya sangat yakin, saudara, kalau kita mau bertemu atau kita ada perkumpulan, yang menarik saudara-saudara datang itu bukan Oma Sinta loh, bukan Madam Ya. Christine loh, tetapi Roh Tuhan sendirilah yang Amin. menarik saudara untuk kita datang bersama-sama dan berkumpul saat ini. Maka saya sangat yakin ketika membaca ini, ada roh yang berkobar-kobar di dalam diri Sakeus, sehingga dia mau lari mendahului orang banyak. Tapi usaha yang pertama nggak berhasil, saudara. Tetap karena badannya pendek, dia nggak bisa lihat Yesus itu, ya. Dia berusaha lagi, saudara. Dia panjat pohon ara, saudara. Amin. Dia panjat pohon ara dengan maksud untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, saudara, dengan usaha yang luar biasa, saya mengingat saudara-saudara yang mungkin kalau ada sumpah pagi, bangun pagi-pagi banget, ya, dengan modal apa namanya ya, kadang pulsa datanya tinggal cetek, ya, tetapi Anda berusaha untuk hadir, ya, itu Tuhan hargai loh sebagai satu usaha. Itu Tuhan hargai loh sebagai suatu keinginan yang besar untuk bertemu dengan saudara-saudara, untuk memuji, memuliakan Tuhan, terutama untuk mendengar firman Tuhan. Saya mau katakan, Anda yang sering melakukan itu, cepat atau lambat, Anda akan mendengar dan akan bersaksi bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan sama sekali itu mengingat apa yang Anda buat. Dia tidak pernah lupa akan usaha saudara. Amin, saudara. Yang penting di sini saya mau garis bawahi, ketika Anda datang untuk bertemu seperti ini, tidak ada maksud lain selain untuk memuji, menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman dari berbagai suku dan bangsa, bahkan negara dan benua. Amin, saudara. Amin. Saudara, di situ di ayat 5 berkesan sekali. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke kota Yeriko ini, ia melihat ke atas. Saudara bisa kebayang nggak ya? Banyak banget orang. Banyak banget orang. Datanglah presiden di kotanya Pak Anugrah, ya. Datang Presiden Prabowo di kotanya Pak Anugrah, ya. Tiba-tiba Pak Anugrah itu dipanggil sama Prabowo yang sebelumnya nggak kenal loh. Anugrah sini. Kaget nggak Pak Anugrah ya? Atau datang ke Batam, ya, ke tempatnya Oma. Oma Sinta, sini. Bukan hanya dipanggil, saudara. Disuruh turun dan Yesus mau menumpang di rumah. Bagaimana perasaan Pak Anugrah kira-kira kalau Prabowo bilang, Pak Anugrah, aku mau ke rumah kamu, mau numpang. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Anugrah? Senang kan ya? Senang, nggak nyangka gitu kan? Nah, saudara, kenapa Yesus tiba-tiba melihat Sakeus? Sakeus yang untuk orang-orang sekitarnya karena kepala pemungut cukai, ini dibilang apa ya, lintah darat istilahnya ya. Lintah darat. Kenapa sampai Yesus mau pergi ke rumah orang? Lintah darat. Semua orang di sekitarnya membenci dia, saudara. Nanti ada buktinya, saya mau katakan kenapa sampai orang-orang sekitar Sakeus itu membenci dia, saudara ya. Tapi kok kenapa Yesus mau ke rumah Sakeus? Itu yang jadi pertanyaannya ya, saudara. Dan itu menjadi judul kita, saudara. Sakeus segera turun. Kalau di Alkitab saya itu warnanya merah, saudara. Artinya ini perkataan Tuhan Yesus ya. Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ada yang bisa kasih jawaban saya kenapa Yesus berkata ini kepada Sakeus? Ada hadiahnya loh yang bisa jawab. Angkat tangan saja. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kenapa harus sesuai dengan jawaban dari saya ya?
Kalau tidak sesuai, tidak dapat hadiahnya. Saya, Madam. Siapa tuh? Bu Ira. Siapa? Bu Ibu Ira. Iya. Monggo, monggo, hambane. Setiap perbuatan itu Tuhan tahu. Jadi Sakius itu kan udah pendek, tapi dia berusaha keras untuk naik pohon. Itu tidak mudah, Bu. Dan usaha keras kita itu sangat dihargai oleh Tuhan. Bahwa Sakius itu sangat rindu, lapar, dan haus akan kasih Tuhan. Karena selama ini banyak dibenci orang. Jadi Tuhan Yesus mencintai orang berdosa, tetapi bukan orangnya, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan. Tuhan Yesus baik. Oke, saya tampung dulu ya, Bu. Itu Iya. jawaban Usaha keras. seorang perempuan, ya, jawaban seorang perempuan. Biasanya perempuan pakai perasaan, saudara, ya. Saya pengen satu orang laki-laki menjawab pakai logika. Coba pakai logika, ya, supaya kita Saya, bisa. Bu. Oh, Pak Andre, silakan Pak Andre. Ini kalau ada Pak Andre ada bunyi tepuk tangan ini biasanya. Oke. Bisa dengar Monggo, suara hambane. saya? Bisa Ye, dengar tes. monggo. 1, 2, 3. Sampai Bisa di dengar. Prancis kedengaran kok, Pak. Oke. Ya, Sakius, siapa? Tuhan Yesus mau Tuhan datang ke rumah Sakius, ya. Karena Yesus mau menyelamatkan orang yang terhilang. Ya, di Lukas 19 itu. Di mana kita semua tahu kan, ya kepala atau dari pemungut cukai, ya kepalanya debt collector lah ya, itu yang dibenci oleh masyarakat. Karena apa? Pekerjaannya, karena sering dikaitkan oleh biasanya kecurangan, ya, dan sekaligus ketidakadilan. Nah, di sinilah ya mengapa Yesus mau datang, karena Yesus itu rindu untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, Yesus tidak membeda-bedakan orang, ya. Walaupun Sakius itu dipandang buruk loh oleh masyarakat sekitarnya kan, ya enggak? Tapi Yesus tetap menunjukkan kasihnya, ya, di Lukas 19 itu kan. Dan sekaligus Sakius memang rindu untuk bertemu Yesus. Buktinya apa? Dia lari loh, naik pohon, karena dia menyadari bahwa dirinya pendek, ya. Jadi Yesus ingin membawakan perubahan dalam hidup seorang Sakius, ya. Itu yang kira-kira yang saya dapatkan, Madam. Makasih. Oke, terima kasih, matur suwun Pak Andre. Jawaban perempuan dan laki-laki mirip. Pada intinya kalau kita menyimak dengan baik, pada intinya mirip, ya. So, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut sebelum saya nanti mengatakan apakah mereka berhak mendapatkan hadiah dari saya, ya. Yang sudah dapat hadiah dari Prancis karena kemarin ada, saya bersyukur ya. Itu bukan dari saya, itu dari Tuhan, ya. Nanti ada lagi hadiahnya hari ini, ya. Ayatnya yang ke-6, kita lanjut dulu. Nanti saya mau bilang apakah jawaban Ibu Ira dan Pak Andre sesuai dengan pertanyaan saya. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tentulah ya, pasti orang bilang, ya sukacita lah. Yesus, orang yang dikenal di mana-mana mau datang ke rumahnya, sukacita lah. Ya, jadi kalau Anda ada saat ini yang ketika bertemu dengan Yesus melalui firman-Nya sekalipun, ya, kalau Anda membaca firman-Nya Anda masih bersedih. Mungkin karena di kantong sudah tidak ada rupiah, saudara, ya. Mungkin Anda sudah mau beli beras tapi tidak ada uang, saudara. Padahal Anda baru saja membaca firman-Nya. Firman ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Ketika Anda bertemu Yesus, apapun alasannya, apapun kondisimu, tetap harus bersukacita. Amin. Karena Yesus memberikan kepada saudara dan saya, yaitu buah roh, salah satunya adalah sukacita. Amin. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun problemmu, katakan, aku bersukacita. Ya. Amin.
Amin. Melimpah susu kakak cici tata di hatiku. Diku, Di di hatiku. hatiku, Di di hatiku. Berlimpah hatiku, susu kakak cici tata di hatiku. hatiku, Tetap di hatiku. hatiku. Saat ini perhatikan baik. Apapun masalahmu, saya katakan bersukacitalah. Ya. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, aduh, ia menumpang di rumah orang berdosa. Apa Yesus menghentikan jalannya, saudara? Ketika orang-orang mengatakan, dia menumpang di rumah orang berdosa, jijik ah. Yesus kok suci, kudus, kok mau pergi ke rumah orang berdosa? Apakah Yesus menghentikan jalannya untuk ke rumah Sakeus, saudara? Tidak. Kita baca selanjutnya. Ya, Sakeus tetap pergi, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang pertama saya mau bahas dari ayatnya yang ke-7. Kadangkala kita melayani, ya, orang selalu melihat latar belakang kita, saudara. Melihat masa lalu saudara, ya. Saya di sini sedang melayani banyak sekali mantan napi. Kasihan banget kalau saya konseling, ya saudara. Karena apa? Mereka tidak diterima di masyarakat. Kalau mereka menyampaikan firman, padahal sudah bertobat loh. Sudah bertobat ini. Kalau mereka menyampaikan firman itu nggak mau didengar. Ya, contohnya firman Sendrato. Tapi puji Tuhan lah firman Sendrato sekarang sudah diterima. Mana firman Sendrato tadi? Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang selalu melihat latar belakang saudara, masa lalu saudara, ya. Dan mereka sudah mulai bersungut-sungut, kenapa Yesus pergi ke rumahnya Sakeus padahal dia orang berdosa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Yesus tetap jalan, dia tetap pergi ke rumah Sakeus. Karena apa? Dia nggak peduli apa kata orang. Yang dia peduli adalah jiwa yang harus diselamatkan. Jadi pesan saya kepada kita hamba-hamba Tuhan, ketika fokus kita adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Kata Tuhan pergi, baptis mereka, ya, muridkan mereka, dan ajarkan mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi saudara pasti mendapatkan banyak sekali rintangan, apalagi nih bagi hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Mereka sampai bilang kemarin Januari, Madam Januari tahun 2025 ini kok panjang banget. Panjangnya tuh sampai gitu ya, panjang banget. Saya bilang kenapa Bapak Ibu? Dia bilang soalnya ekonomi kami. Nggak tahu ya 2025 ini kenapa terpuruk sekali. Ya, saya katakan kepada mereka bukan Anda saja, di seluruh dunia karena akibat perang, ya, akibat gempa, bencana alam, begitu banyak kejadian di dunia sehingga ekonomi di seluruh dunia sedang terpuruk. Tetapi apakah ekonomi itu mengguncangkan hatimu? Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu memberkati hidupku. Itu yang harus Anda lakukan. Apapun masalahmu, apapun problemmu, kalau engkau tidak peduli apa kata orang, tapi peduli apa kata Tuhan. Kata Tuhan bilang pergi, pergi. Ya, meskipun orang bilang, aduh, jangan deh layanin itu. Itu kan orang-orang paling terkenal pendosa di sini. Justru itu menantang saudara untuk pergi. Terkadang saudara, pujian itu bisa saja menjatuhkan saudara. Tetapi hinaan, cercaan, fitnahan, itu kalau saya yang mendapatkannya, itu membuat saya lebih bersemangat lagi untuk maju, saudara. Ya, itu kalau saya. Jadi untuk ayat 7, jangan peduli apa kata orang, peduli apa kata Tuhan. Di ayat 8, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakeus bertemu dengan Yesus, dia ada perubahan. Perubahan ke arah yang baik. Saudara, berapa kali Anda bertemu dengan Yesus? Berapa tahun-tahun yang sudah Anda lewatkan? Berapa kali Natal, berapa kali resolusi tahun baru sudah Anda lewatkan? Apakah Anda ketika bertemu dengan firman-Nya itu mengubahkan Anda? Kalau Anda masih, aku tetap seperti yang dulu, saudara, artinya Anda hanya sebatas mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan. Sakeus yang oleh orang-orang dikatakan dia hina, dia penjilat, lintah darat dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan Yesus, dia ada perubahan. Ya, tadinya kikir, suka meras orang, akhirnya dia mengembalikan. Bukan 10% loh, saudara. Saudara mungkin kasih perpuluhan. Saudara mungkin ya, saya kasih 10% dah. Saya baru dapat bisnis yang besar nih, saya kasih 10%. Tapi Sakeus bukan 10%, saudara. Dia kasih setengah, artinya 50%, saudara. Makanya saya, saudara, ketika saya baca ini, ada satu perubahan yang boleh saya buat dalam hidup saya. Resolusi saya adalah ketika saya mendapatkan firman ini, saudara, beberapa tahun yang lalu, saya mau katakan, Tuhan, saya nggak mau kalah sama Sakeus. Sakeus, kasih 50% Tuhan. Tapi saya, Tuhan, mulai saat ini saya mau katakan, saya kasih kepada Tuhan 90%. Nah, orang bertanya, kenapa 90%, Madam? Ya, 10%-nya saya juga harus hidup dong. Saya harus makan. Ya, jangan sampai kita kasih semuanya 100%, kita nggak ada makan, saudara. Itu namanya bunuh diri. Kita harus kasih. Tapi kalaupun kita tidak punya uang, kita tidak punya harta untuk memberikan, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi jangan sedih. Saya nggak ada uang, Madam. Gimana, Madam? Mau pergi pelayanan aja kagak ada uang nih. Isi bensin kan, Madam, nggak mungkin kan diisi air hujan, gitu kan? Tapi saya mau katakan, ketika engkau punya telinga untuk mendengar orang yang mau dilayani, itu juga adalah pelayananmu. Ketika engkau punya mobil, ya, saya dulu punya mobil, saudara, ya. Itu mobil saya, kalau ada orang saya lihat di jalan, saudara, itu saya ambil. Saya ambil, saya bilang, ayo naik. Saya antar kemana. Apalagi kasihan kalau embok-embok itu dari pasar, ya. Saya lihat dia jalan. Saya sampai bilang, aduh ini anak-anaknya kok kayak begini ya. Orang tuanya masih disuruh jualan. Ada yang jual sapu tuh, penjual sapu, dia angkat berat-berat jalannya, sapu, ember, pokoknya peralatan rumah. Dia jalan, saya bilang, aduh Tuhan, anaknya kok biarkan kayak gini ya. Jadi ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang, ketika engkau bertemu dengan Yesus, harus ada perubahan, perubahan yang positif. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lihat aja Sakeus, perubahannya besar sekali ya. Ayatnya yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Begitu Yesus tersentuh dengan perubahannya. Jadi saudara, kalau Anda mau menyentuh hati Yesus, berubahlah menjadi ciptaan yang baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini tahun baru Imlek juga sudah kita laluin. Jangan Imlek terus, tahun baru terus, Happy New Year, gongsi pacai, tetapi Andanya nggak berubah. Saudara, yang terutama karakter Anda yang harus berubah. Amin. Supaya apa yang Anda harapkan, ya, apa yang kau inginkan, baca aja nanti di Yohanes 15 ya saudara, apa yang Anda inginkan pasti akan Tuhan berikan. Amin. Saudara, ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini saya mau jawab pertanyaan saya tadi ya. Dan saya mau menegaskan bahwa kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakeus. Yesus berkata di dalam bagian lain dalam firman-Nya,
hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Amin, saudara. Dan di Yohanes 10, kita lihat Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, di mata orang-orang, Sakeus orang berdosa. Sakeus orang yang menjijikkan. Sakeus orang pemeras, saudara. Tetapi di mata Yesus, Sakeus adalah orang yang justru harus diselamatkan. Jadi jawaban dari Ibu Ira dan juga Pak Andre tadi benar adanya. Bahwa kenapa Sakeus mau karena dia melihat ada satu jiwa. Ada satu jiwa yang harus diselamatkan. Ya. Dan puji Tuhannya Sakeus itu nggak peduli dengan apa kata orang. Mau dikatain apa. Dia tetap mau melihat Yesus. Ada kerinduan. Nah saudara. Kalau Anda mau didatangin Yesus dalam hidup saudara. Anda harus punya kerinduan. Bukan santai-santai tapi berlari kepada tujuan itu saudara. Kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumah saudara, datang di dalam hati saudara. Dan dia bersembahyang di dalam hati saudara. Di sana saya melihat ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ada kelimpahan, dan ada perubahan. Kalau Yesus ada dan tinggal di hatimu, saudara akan melihat ada perubahan yang besar. Ada sukacita yang kekal di dalam. Ya saudara, jadi dasarnya adalah Anda jangan terpengaruh kepada apa kata orang, tapi dengar apa kata firman Tuhan. Karena hanya dialah yang mampu mengubahkan hati saudara. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau begitu, kenapa Yesus mau datang ke rumah Sakeus? Karena dia melihat ada jiwa. Dia mau menyelamatkan yang berdosa. Karena satu orang diselamatkan dalam satu rumah. Satu orang yang percaya, seisi rumah pasti diselamatkan. Karena ada satu kerendahan hati dari seorang Sakeus. Yang mau datang, dia nggak peduli jabatannya. Dia seorang kepala pemungut cukai loh. Dia nggak peduli dengan jabatannya. Tapi dia datang, mau melihat Yesus. Dan di sanalah Yesus tersentuh. Bayangin aja, di antara kerumunan orang, Yesus bisa kenal Sakeus. Turun. Jadi saudara, saya mau ingatkan kepada orang yang punya kerinduan yang besar. Tuhan tahu pribadi kita. Dia bahkan call your name. Dia panggil namamu secara pribadi. Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Nah, saudaraku, kenapa Yesus tidak mau datang ke rumah saudara? Rumah saudara itu hati saudara ya, bait Allah. Kenapa? Mungkin seringkali, apalagi kalau hamba Tuhan, kita bilang firman itu untuk orang lain. Mungkin di hati kita ini penuh dengan kebencian. Mungkin di hati saudara penuh dengan iri hati. Mungkin saja, ya ini mungkin ya saudara, yang bisa menilai itu cuman saudara, Tuhan, dan ada satu lagi pribadi yang bisa tahu saudara. Iblis, jangan lupa saudara ya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau begitu hari ini saya mau mengajak saudara. Supaya Yesus mau datang di hatimu. Buka hatimu untuk Yesus. Dan jangan sampai engkau dikenal sebagai hamba Tuhan. Sehingga Yesus berkata seperti yang tertulis di Matius 7:21. Tuhan, aku sudah buat ini. Aku sudah buat mujizat. Aku sudah buat ini, itu. Disampaikanlah list pelayanannya dia. Tapi pada akhirnya Yesus bilang apa? Enyah kau pembuat kejahatan. Aku enggak kenal kamu. Saudara, Yesus cuma minta kepada saudara dan saya. Dan juga itu yang dia lihat dalam diri Sakeus. Di dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30. Terutama di ayat 29. Belajarlah kepada aku, kata Yesus. Karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Saudara, hanya kerendahan hati. Lemah lembut mau ditegur, saudara.
yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Karena kalau Anda tinggi hati, saudara, malaikat pun bisa jadi setan. Mau tahu malaikat jadi setan? Lucifer. Karena dia mau sama dengan Tuhan. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Dia akhirnya menjadi iblis, saudara. Jadi saudara, milikilah kerendahan hati, kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga Yesus sendiri yang akan memanggil namamu. Hai Sinta, aku mau ke rumahmu. Hai Lastiar, aku mau ke rumahmu. Wah, ada Pastor Dev dan Ibu. Hai Pastor Dev dan Ibu, aku mau ke rumahmu. Shalom, terima kasih buat kehadirannya. Halo Ibu Niat dan anak-anak. Tuhan Yesus juga pasti ke Nias ya. Apalagi hari ini ada kemenangan yang terjadi di Nias ya. Puji Ini Tuhan, haleluya. Ini Madam yang akan kita layani. Wah, shalom nak, puji Tuhan ya. Nanti kita doakan khusus ya sayang. Terima kasih ada kemenangan yang terjadi. Haleluya. Selamat datang di keluarga Tuhan Yesus ya. Tuhan Amin. Yesus juga mau ke rumahmu ya. Amin. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, milikilah kerendahan hati, milikilah kerinduan yang mendalam untuk senantiasa bertemu dengan Yesus. Dan yakinlah bahwa Yesus pasti akan datang ke rumahmu. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. 2 minggu lalu saya kehilangan paspor saya. Di saat yang bersamaan saya mendapat undangan untuk melayani di sejumlah negara bagian di Amerika. Ya, dan mulai dari Washington DC ke New York, ke California dan berbagai tempat di Idaho ya. Itu saya mendapat undangan 2 minggu lalu. Setelah itu saya cari paspor saya, saudara. Cari keliling-keliling sampai saya membersihkan rumah sekalian. Karena saya tak mungkin terselip. Anak-anak saya, suami saya semuanya membantu mencari, saudara ya. Wah, beberapa persekutuan doa terus berdoa supaya saya mendapatkan paspor saya karena saya mau berangkat ke Amerika. Apa yang terjadi, saudara? Paspor saya nggak ditemukan, saudara. Sampai pada tanggal 30 bulan Januari, kurang lebih 2 hari yang lalu, saya ditelepon oleh teman yang mengundang saya. Dia mengatakan demikian. Madam, you save our life. Saya bilang, what? Saya nggak pernah save your life. Saya bilang begitu. No, madam. Karena kalau madam datang kemarin, itu madam kita sudah reserve. Saya, kakak saya, ya, ada teman-teman saya pelayanan dengan madam sendiri. Itu sudah kami reserve tiket yang kemarin American Airlines yang ditabrak sama helikopter. Jadi kalau saya dapatkan, saya punya paspor 2 minggu yang lalu, saudara, dan saya terbang, saya naik pesawat itu, saya tidak akan ada bersama dengan saudara hari ini. Karena saya pasti mati. Tidak ada satupun 67 penumpang dan awak pesawat itu semuanya meninggal, saudara. Ya, karena terbakar, ditabrak sama helikopter American Airlines tanggal 30 kemarin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau meluputkan saya. Ya, karena saya masih harus menyampaikan banyak sekali hari-hari ini, saudara. Los Angeles terbakar, saudara. Perang di mana-mana ya. Sekarang Kongo dengan Rwanda juga lagi berperang, saudara. Belum selesai perang Ukraina Rusia, belum selesai Israel dengan beberapa negara yang menyerang ya, saudara. Gempa bumi, banjir di mana-mana, ekonomi terpuruk. Ini tanda-tanda akhir zaman, saudara. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya sempat nangis loh, Tuhan kenapa? Ini kan pelayanan. Kelihatannya rohani, saudara. Mau pergi pelayanan loh, di Amerika loh. Mau pergi pelayanan, tapi nggak ada paspornya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, saya merengek sama Tuhan. Tuhan tolong dong. Wah, Pak Anugerah saya telepon malam-malam, tolong. Oma, tolong dong doakan. Semua teman-teman di Sahabat Mercusuar, di The Chosen One, saya telepon semuanya. Tolong doakan pasporku didapat, saya mau berangkat ke Amerika. Tidak didapat, saudara.
Saya pimpin ibadah SOS Belanda tadi malam waktu kami dan subuh hari tanggal 1 Februari waktu Indonesia. Apa yang terjadi saudara? Kami amin. Saya mulai mencari lagi karena akan ada ibadah lagi ya di The Chosen One Women yang dipimpin Dr. Yudit, istrinya Pak Anugrah ya tadi pagi. Sambil menunggu waktu itu ada waktu kurang lebih 2 jam. Anak-anak saya, suami saya kemudian mencari. Tuhan kasih ingat saya, lu kalau pergi kemana-mana selalu bawa itu ada tas kresek plastik dengan ada yang dibuatkan dari Indonesia. Di kampung saya ada namanya sepu ya, sepu Toraja. Mana nak gendis sepunya sayang? Jadi itu dibuat khusus, ini. Ini dia namanya sepu ya. Jadi tas khusus tenunan. Ini dibuatkan untuk saya nih dari Toraja ya. So, Tuhan ingatkan ini. Kamu taruh di mana itu? Saya bilang Tuhan, semua sepu sudah saya kasih keluar. Tapi iya, saya ingat ini karena apa? Ada yang robek. Saya mau perbaikin waktu itu. Tapi saya tidak tahu karena sering ada yang datang di sini dan bermalam. Sehingga kami harus selalu membereskan. Saudara, saya mencari terus, saya mencari ini. Saya bilang, Tuhan tunjukkan Tuhan. Tunjukkan, Roh Kudus tolong tunjukkan. Enggak lama, saya pergi ke belakang lemari. Saudara, rupanya saya menemukan ini di dalam tas kresek. Dan saya menemukan paspor saya. Haleluya. Ternyata dari tragedi, dari bencana apapun yang akan menimpa kita, kalau kita berpegang pada Tuhan, Tuhan pasti luputkan. Amin. Paspor saya sengaja disembunyikan Tuhan supaya saya nggak pergi ke Amerika. Dan puji Tuhan, saya sudah dapat ini ya. Saya siap untuk melayani, tapi saya harus obedience dengan Tuhan. Saya harus taat. Kalau Tuhan suruh pergi, saya pergi. Ya, jadi saya harus belajar lebih taat lagi kepada Tuhan. Ya, termasuk kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadilah seperti Sakeus. Mungkin orang-orang melihatmu, engkau menjijikkan. Engkau orang yang tidak layak. Tetapi saya mau ingatkan, Yesus melihat hatimu, saudara. Ketika engkau datang sungguh-sungguh kepadanya, maka dia yang setia dan adil selalu setia akan menerimamu. Kenapa saya menyampaikan firman ini di awal bulan Februari? Mungkin Anda menunjukkan kasih Anda hanya dengan sayang-sayangan, kasih hadiah kepada orang-orang yang dicintai. Saya mau menunjukkan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak memandang orang yang akan diselamatkan. Dia bahkan tidak memandang statusmu. Dia tidak memandang masa lalumu. Tapi dia pandang engkau sebagai biji matanya. Dialah yang melayakkan engkau. Untuk itu saudaraku, Amen. Mari siapkan hati kita. Siapkan waktu kita untuk kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Untuk semeja bersama dengan Tuhan. Amen. Di dalam flyer sudah disampaikan Oma bahwa kita akan mengadakan perjamuan yang kudus. Mungkin bagi saudara yang lain mengatakan, lah kok perjamuan melalui Zoom seperti ini. Saya mau katakan saudara, Tuhan selalu bilang ketika kita mengadakan perjamuan adalah untuk peringatan bahwa dia sudah mati buat saudara dan saya. Yes. Mari kita siapkan di rumah kita masing-masing. Ini juga kalau di minggu pertama setiap bulannya kita memang mengadakan perjamuan yang kudus ya di Zoom Oma Sinta ini. Karena dari berbagai tempat, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa ini kan segala suku bangsa ya, PDO Ikumene segala suku bangsa. Apapun latar belakangmu. Saat ini Tuhan memanggil untuk kita semeja dengan dia. Hanya dia yang melayakkan saudara dan saya. Amin. Sambil itu saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Saudara sudah siap? Mari sama-sama kita menyiapkan roti perjamuan kita dan juga
anggur perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita mau mengambil roti perjamuan, kita mengingat bahwa Dia Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya sebagai ganti dosa saudara dan saya. Dia rela untuk mati, disalibkan, untuk saudara dan saya bisa diselamatkan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Amin. Jika engkau Amin. percaya, katakan amin dan makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali saudara dan saya mengambil cawan untuk perjamuan asa yang kudus, itu adalah materai darah Yesus. Dan setiap kali kita perbuat ini dan mau meminumnya, itu adalah peringatan bahwa darahnya sudah tercurah buat saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa ini darah Tuhan? Amin. Dengan iman Amin. kita berkata amin. Minumlah. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan darahmu yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami. Supaya Tuhan oleh tubuh dan darahmu kami selalu mengingat bahwa Engkau sudah mati buat kami. Dan karena Engkau mati, kami hidup. Kami diselamatkan untuk kehidupan yang kekal. Thank you Jesus. Biarlah Tuhan, kami terus akan mengingat Engkau yang sudah berkorban demi kami. Bahkan dalam keadaan kami masih berdosa sekalipun, Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tidak hanya sekedar catatan khotbah kami dan kami lupakan setelah ini. Tolong kami, bantu kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk melakukannya. Untuk tetap rendah hati. Punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika kami mengalami-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, kami berubah Tuhan. Berubah menjadi sempurna seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk 1 Februari 2025 ini. Kami mulai Tuhan dengan kasih-Mu, mengingat akan Engkau. Kami yakin dan percaya, kami mampu berdiri hingga akhir bulan ini, bahkan akhir tahun ini. Karena Engkau Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita lanjut ke
Kak Dev ya, Madam. Kak Dev ya untuk Oma, doa syafaat. eh, saya umumkan dulu ya. Ibu Ira dan Pak Andre dapat hadiah ya. Nanti Oke. menghubungi saya. Puji Tuhan. Amin. Puji Makasih, Madam. Tuhan. Lalu kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Pak Dev ya. Nah, hambanya. Dan juga tadi ada tulisan yang berulang tahun ya. Jadi dan siapa yang mau didoakan? Tolong buka suara. Nanti sama ibu ya, Oma. Sama Hah? ibu ya. Sama ibu. Oke, oke. Ya. Saya Oma. Ya, itu Bu Elsa. Ya, Saya minta catat Bu. buat kaki saya dipulihkan, bisa berjalan normal Ya, kembali. Elsa. Sama tangan kedua pundak saya Di tangan. bisa diangkat, tidak sakit, Oma. Ya, amin. Mungkin ada penyempitan atau apa di pembuluh darah pundak saya atau kaki Ya. saya dengkulnya, Oma. Ya, ya. Bisa Ya, ditekuk. kita berdoa bersama ya, Bu Milena. Lalu siapa lagi itu tadi? Ibu Niat Ya. Ati, Oma. Ya. Ibu Niat Ati. Ya, Oma. Ati. Mohon didoakan Oma kesehatan saya, biarlah Tuhan terus berkarya dalam pelayanan. Mohon Ya. didoakan juga ekonomi kami di Nias Utara, biarlah Tuhan pulihkan, cukupkan segala kebutuhan, karena saya juga mengasuh beberapa anak-anak di rumah, biarlah Tuhan sediakan segala kebutuhan kami. Berdoa Yes. juga untuk anak gadis kita ini, namanya Dinda Natasha. Dinda Natasha, biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Salah satu dia ini yang mengalami satu kepahitan karena korban perceraian kedua orang tuanya. Ya, jadi biarlah Tuhan memulihkannya dan dengan keputusannya menerima Yesus, biarlah Tuhan benar-benar memakai dia untuk pelayanan. Saya akan bimbing dia untuk aktif di gereja nanti ke depan dalam pelayanan, dan rencana tahun ini karena dia kemarin sudah sempat putus sekolah, Oma. Jadi biarlah Tuhan mengizinkan dia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP di tahun depan, supaya adik ini juga menggapai cita-cita seperti anak-anak biasanya. Itu saja, Oma. Terima kasih. Lalu siapa lagi? Pak Alek ya, tadi bilang Pak Alek ya. Pak Alek, Bu Milena. Saya stroke dan saraf kejepit dan kelainan darah. Hipertensi. Kejepit. Kelainan darah. Stroke dan kelainan darah. Ya. Ya. Hipertensi. Sudah. Tadi kok ada yang ulang tahun ya, Bu? Ya. Si Filipus nanti tanggal 6 tapi Oma, 6 Februari. 6. Oh iya nanti ya. Oke. Itu adalah Maida itu yang angkat tangan dari tadi itu. Siapa tuh? Las Maida Napitupulu juga angkat tangan dari tadi. Las Maida Napitupulu. Ya, Oma. Ya. Pak Dev. Ya. Shalom, Ya, Oma. Shalom Pak Dev dan Ibu dan semuanya. Mohon doakan untuk kesehatan kedua orang tua saya ya. Oh iya. Lalu untuk pelayanan di gereja, besok di gereja setelah ibadah akan ada rapat tiap-tiap komisi sekolah minggu, remaja, terus ibu dan semuanya. Mohon doakan agar rapat nanti boleh berjalan dengan lancar dan biarlah Tuhan yang boleh pimpin acara tersebut dari awal, tengah hingga akhirnya, dan ya agar rapat tersebut setiap rencana-rencana
Ya. yang akan disampaikan boleh hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan ego Amin. ataupun Ya. yang lainnya. Amin, Itu amin. saja. Terima kasih Ya. Pak Dev dan Ibu. Tuhan Yesus berkati. Nah, ada lagi? Sudah? Tidak ada ya? Yuk, Ya. kita mulai. Ibu Debbie Hehanusa. Debbie. Mana Ya, Debbie? Uma. Oh, Shalom. Ya. Shalom. Shalom, Ibu. Minta topang doa untuk kesehatan. Ya. Ya. Juga buat anak-anak. Debbie. Itu aja. Tolong minta doanya ya di Zoom meeting ya, di chatting. Makasih. Pelayanan yang ada. Debbie. Itu aja. Makasih. Pak Ya, Dia. Ibu Debbie. Bogor tuh. Ada Ibu Bogor. Lestiar itu, Oma. Ya. Ibu Lestiar angkat tangan, Oma. Ya, Bu Lestiar. Bu Lestiar, Bu Milena. Oh ya, Ibu Lastia, silakan. Nggak ada Mic-nya, suaranya, Bu. Bu Lastiar, mic-nya Bu, mute-nya dinyalakan. on kan. Oh iya, Lupa iya, ya. maaf. Lupa dan Ibu, mohon dukungan doa agar Tuhan memberikan penyembuhan kami di Cikarang ya Pak ya. Sekarang. Nggak kedengaran, Bu. Tadi putus-putus apa, Bu, ngomongnya, Bu? Keputus ya? Ya. Ini biar Tuhan memberikan penyewa untuk rumah kami di Cikarang. Oh ya, amin. Baik, Bu. Pak, Bu. Ya. Penyewa. Ya, Oke. Oma tadi yang ulang tahun jadi ada berapa orang ya, Oma? Satu Ada tadi 2 ya. orang, tapi tanggal 6 dan tanggal 14 Februari. Oh, Ya 14. belum Oh. lah ya. Pokoknya yang Belum, bulan ini ya, Oma. Iya, yang sepanjang bulan ini aja kita doakan ya. 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 Ada lagi Ibu Udah, Bapak? Oke, kita mulai Udah, siapkan. Bu. Mohon dukungan doa. Oh, Siapa tuh? Ya, Ina Ridho. Bu Ina. Ridho, Kupang. Nah, Oma minta Ridho. dukungan doa buat kakak saya namanya Ruth Ridho, stroke sudah 2 tahun. Hanya tinggal tangan sebelah sama ini tidak bisa bicara juga, mulai dari jatuh itu sudah 2 tahun ini. Stroke dua-dua kakinya sama tangan sebelah, tinggal tangan sebelah dengan hanya goyang-goyang kepala, tidak bisa bicara juga. 2 tahun, Oma. Umur 82 tahun. Tuh.